to step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made his heart adore you. Hope for the life. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether good to me. King of all days, oh, highly exalted. Humbly you came to the earth you created. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether wonderful to me. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me.
You are worthy of our praise. Mahadisi Kavye Saga Isaga Ngobisi Hage Hage Isaga. Kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Matius 13 ayat 47-52. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Dalam bagian Alkitab hari ini, Tuhan melanjutkan berbicara mengenai kerajaan surga. Tuhan mengatakan, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Matius 13 ayat 47. Tuhan kita mengatakan di sini bahwa kerajaan surga itu seperti pukat. Pukat di sini menunjuk kepada gereja Allah. Mengapa Allah mengatakan di sini bahwa gerejanya itu seperti pukat yang dilabuhkan di laut? Ia mengatakan demikian karena melalui gereja Allah sehingga Injil air dan Roh disebarkan ke seluruh dunia. Dan jiwa-jiwa kemudian diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Allah sudah menemburkan benih Injil air dan Roh di dunia ini melalui gerejanya, sehingga semua manusia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah sebabnya ia berbicara mengenai surga dengan menggambarkan pengandaian tentang menabarkan jala. Tuhan kita mengatakan bahwa adalah gereja Allah yang memilah-milah ikan yang tertangkap di dalam jaring dengan Injil air dan Roh, mengumpulkan yang baik ke dalam pasu dan membuang yang tidak baik. Ia juga mengatakan bahwa ia akan mengutus malaikat-malaikatnya pada akhir zaman ini dan memisahkan orang yang jahat dengan yang baik serta menghakimi mereka. Inilah sebabnya ia mengatakan di sini bahwa ikan yang tidak baik akan dibuang. Jiwa-jiwa yang dibuang oleh Allah akan meratap dan menggertakkan gigi mereka di dapur api. Kerajaan Allah itu dibangun di atas Injil air dan Roh
yang sedang diberitakan ke seluruh dunia. Tuhan kita sudah menebarkan jala bagi keselamatan jiwa-jiwa di seluruh penjuru dunia dengan memberikan kepada mereka Injil air dan Roh, dan sedang menunggu. Dan mereka yang masuk ke dalam jala itu adalah orang-orang yang diselamatkannya. Singkatnya, jiwa-jiwa bisa diselamatkan dari dosa dengan mendengarkan firman Injil air dan Roh melalui gereja Allah. Tuhan kita juga mengatakan bahwa Ia akan memisahkan antara lalang dengan mereka yang ada di dalam gereja, dan bahwa Ia akan mengutus yang baik ke dalam gereja Allah dan membuang yang buruk ke dalam neraka. Injil air dan Roh yang ditaburkan di 4 jenis ladang hati manusia. Ayat Alkitab hari ini diambil dari perumpamaan di dalam Matius 13. Tuhan kita menyelesaikan satu seri perumpamaannya dengan bagian ini. Karena semua perumpamaan di dalam Matius 13 itu saling berkaitan, saya ingin melihat semuanya kembali mulai dari perumpamaan tentang penabur. Tuhan kita mengatakan di dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tuhan kita mengatakan tentang 4 jenis tanah. Tanah yang pertama adalah tanah tepi jalan. Tanah yang kedua adalah tanah berbatu. Tanah yang ketiga adalah tanah bersemak duri, dan tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Yang pertama, tanah tepi jalan menunjuk kepada mereka yang hanya sekedar menjalani kehidupan keagamaan saja. Untuk orang-orang yang berpikir bahwa agama apapun yang mereka pilih, atau mereka yang percaya kepada kekristenan. Before creation, God planned the salvation. The Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit. Get of tabernacle, sought the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His word, the love of His salvation, body and death He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat us. His perfect salvation. Kepada kekristenan hanya sekedar sebagai salah satu dari banyak agama dunia ini,
bahkan meski benih Injil air dan roh yang memampukan mereka masuk ke dalam kerajaan Allah itu sudah ditaburkan. Ketika mereka mendengarnya, mereka tidak bisa memahami. Dan kemudian iblis datang serta merampas benih itu. Tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu, dan Yesus mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang mendengar firman dan langsung menerimanya dengan sukacita. Akan tetapi karena tidak berakar, ia hanya bisa bertahan sebentar saja. Ketika pencobaan atau penganiayaan datang karena firman itu, ia langsung jatuh. Ia jatuh di sini karena ia tidak cukup tanah untuk bisa menumbuhkan akar. Di hadapan Allah, barang siapa mendengar firman-Nya tentang Injil air dan roh, harus memahami bahwa firman ini adalah kebenaran yang sangat penting bagi pengampunan dosa, dan ia harus menerimanya di dalam hati mereka. Akan tetapi, meskipun seseorang menerima Injil yang sejati ini, ada kemungkinan bahwa dia tidak memiliki akar dan kemudian akhirnya mati. Ini berarti bahwa hatinya tidak sepenuhnya percaya kepada firman Allah. Apakah yang dimaksud akar di sini? Tidak lain adalah firman Allah itu. Untuk menjelaskan kepada kita tentang Injil air dan roh, Allah terlebih dahulu berbicara mengenai dosa-dosa kita, dan ia juga berbicara mengenai kutuk atas dosa. Akan tetapi beberapa orang sama sekali tidak mau percaya kepada firman ini, ketika dalam kenyataannya mereka harus percaya di dalam hati mereka. Kita harus memahami bahwa semua firman yang dikatakan Allah dikatakan kepada kita. Dan setiap kali kita mendengar firman ini dan mendengar kepada apa yang dikatakannya kepada kita, kita harus berpegang dengan iman serta percaya kepada hal itu. Hanya kalau demikian saja, kita bisa menerima pengampunan dosa di dalam hati kita. Bahkan setelah menerima pengampunan dosa, kelemahan kita masih tetap nampak, dan dalam masa-masa yang demikian, kita harus memahami, meskipun saya lemah dalam hal ini, Tuhan sudah menyelamatkan saya dari segala kelemahan dan dosa-dosa saya. Dan kita harus memiliki iman kepada firman Allah. Hanya dengan demikian saja iman kita tidak akan binasa. Tanah yang kedua yang disebutkan di dalam bagian Alkitab sebenarnya berbicara tentang mereka yang hatinya melawan Allah. Dan dalam kehidupan mereka, firman Allah tidak akan pernah bisa masuk sebagai akibatnya. Mereka hanya mendengar firman Injil air dan roh, dan tidak bisa menerima pelajaran-pelajaran lain di dalam firman Allah. Dengan kata lain, mereka percaya kepada Injil air dan roh hanya secara aturan keagamaan saja. Karena itu, mereka tidak mau percaya kepada firman Allah. Dan ketika mereka tidak bisa percaya sepenuhnya kepada firman Injil air dan roh, mereka mencapai kematian rohani mereka. Karena tanah itu tidaklah dalam, mereka tidak berakar, sehingga mereka akhirnya harus menghadapi akibat dari dosa-dosa mereka. Pada akhirnya, ketika mereka sebenarnya pernah mendengar tentang Injil air dan roh, mereka tetap binasa. Karena mereka tidak mengenal dan tidak mengakui betapa jahatnya hati mereka. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk menerima seluruh firman Allah, bahkan setelah kita memberitakan Injil air dan roh. Semua firman Allah itu adalah seumpama akar pohon, dan hanya ketika kita berpegang kepada firman Allah dan meletakkan iman kita kepadanya, kita bisa hidup dan tidak mati. Iman jenis ini adalah iman yang memampukan Anda mencapai kehidupan. Kecuali kalau kita memiliki firman Allah dan iman yang demikian di dalam hati kita, kita akan menjalani kehidupan iman kita hanya dengan setengah hati saja. Dan pada akhirnya,
kita hanyalah akan menjadi orang-orang yang sekedar beragama saja dan binasa. Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captify my soul. Every day I go to Lord, you know. Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you captify my soul. And every day I go to Lord, Lord. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your anointed many in you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Spirit of grace, let's pull down our God is able. In His name we offer come, for the Lord our God is able. He'll never leave us.